untuk memberikan sambutan pada acara Lokus 1 keempat PHD Kabupaten Lombok Utara. Sebelum saya memberikan sambutan, izinkan saya mengucapkan penganjali umat dulu. Om Swastiastu, Om Awidinamastu, Nam Sidam, Om Sidirastu, Dadastu Astu Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Atas asal kedua Redugraha Widya Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan rapat kerja dan musyawarah dalam Gerhana Nusantara Kabupaten Lombok Utara yang kedua. Yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini beliau diwakili oleh Asisten 3. Yang hormati Bapak Kabag Umum dan yang di pusat melaksanakan rapat disebut dengan Maha Sabu. Jadi rapat besarnya di sanalah di Parisade Pusat menentukan yang namanya garis besar organisasi dan menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk dipakai acuan ke Parisade bawahan ke seluruh Indonesia. Tentunya apa yang membedakan kita di masing-masing daerah ini adalah diatur di anggaran rumah tangganya. Anggaran dasarnya tetap berlaku ke seluruh kesatuan umat Hindu yang ada di Nusantara. Ini yang perlu kita pahami bersama. Oleh karena itu, kita di tingkatan sebelum kabupaten, provinsi juga sama dengan kita, disebut juga Lokus Sabu. Sama dengan kabupaten, cuman hasil dari Lokus Sabu yang ada di provinsi itu ada 3 gerbong di sana. Jadi ada Paruman Pandita atau sekumpulan orang suci kita. Yang kedua Paruman Walaki. Paruman ketiga itu adalah pengurus harian. Nah, inilah yang ada di provinsi. Sementara kita di Kabupaten Lombok Utara hanya ada 2 gerbong. Jadi gerbong Sabu Walake dan pengurus harian PHDI Kabupaten Lombok Utara. Kemudian melanjut ke tingkat kecamatan. Harapan titiang kepada semua peserta maupun peninjau pada berlokus Sabu nanti. Titiang ingin, mari kita berlokus Sabu sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati, aturan nanti yang akan ditetapkan oleh sidang paripurna, apa yang menjadi acuan dan batasan-batasan Tiang mohon untuk diikuti. Artinya perbedaan sudah tentu pasti dimanapun, jangankan di kabupaten yang kita urus umat dari Tanjung sampai Pemenang, Tanjung sampai Bayan, terkadang kita di keluarga sendiri pun pasti ada perbedaan. Inilah yang disebut dengan Rubinide dalam keyakinan kita. Jadi antara baik dan jelek tidak akan bisa kita pisahkan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Itu yang perlu. Yang ingin juga, mari kita berdemokrasi dengan jiwa yang tenang, damai, sejuk, karena apapun, siapapun yang dipilih oleh umat yang mewakili masing-masing Banjar, terutama peserta-peserta yang diutus 1/30, sudah mewakili umat kita secara menyeluruh. Mari kita hormati. Siapapun nanti yang diberikan kepercayaan itu, mari kita sama-sama menghormati dan menghargai untuk menguatkan ke depan. Supaya apa yang sudah tercapai dan belum tercapai di tahun masa bakti yang saya
pimpin selama kurun 5 tahun 2019-2024. Semoga ke depan dengan kekuatan baru, dengan tim yang baru, teamwork, tentunya supaya bisa, ibarat di kabinet itu bisa saling menguatkan, bukan tujuan pribadi ataupun golongan. Semata-mata saya, kalau di bahasa umat kita, umat muslim, saya wakafkan sisa umur hidup saya ini untuk bisa berguna, paling tidak untuk kepentingan orang banyak. Karena inilah yang akan saya bawa pulang besok ketika saya sudah harus balik menyatu astungkara kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam semesta ini. Ini menjadi catatan kita, apapun yang akan kita dapatkan di dunia ini, kedepannya kita tidak akan bisa bawa, karena semua itu adalah titipan, termasuk kepercayaan yang kita pegang hari ini itu pun titipan dari umat itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini selama 5 tahun saya mengayomi umat. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri saya. Sudah barang tentu pasti ada kekurangan, karena saya sudah memahami saya manusia biasa, tidaklah sempurna. Semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini sesungguhnya tidak sempurna, kecuali Yang Maha Kuasa. Sering saya katakan bahwa apa yang saya lakukan, salah yang saya lakukan, itulah diri saya, bukan Tuhan. Tetapi apa yang saya lakukan, kebaikan apapun yang saya lakukan dengan tulus ikhlas, itulah Tuhan sesungguhnya. Jadi kesalahan apapun, kekurangan apapun, itulah diri saya sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kita simak bersama. Jadi saya ini adalah pengayah umat, bukan pejabat atau bukan yang lain. Jadi murni saya ngayah ke umat. Dan tidak pernah, mungkin Ratu Dedane Sangsami, semua bapak-bapak yang hadir, selama 5 tahun ini saya tidak pernah minta apa-apa sama umat. Karena saya tahu bahwa saya ini adalah pengayah umat. Jadi sayalah yang mengayahi umat, bukan umat yang mengayahi saya. Nah, ini yang sering saya katakan kepada tokoh-tokoh kita semua, supaya bagaimana caranya kita, lembaga apapun, baik dari undergo yang kita punya, lembaga-lembaga kehinduan yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini, supaya ke depan mari bikin lembaga apapun yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini supaya bisa dirasakan oleh umat, supaya umat merasa bahwa lembaga ini ada. Ini yang perlu yang tekankan. Jadi siapapun, kembali ada 2 poin yang sampaikan tadi, bahwa kita sesungguhnya di lembaga sosial ini adalah lembaga keumatan yang bersifatnya adalah ngayah dan kolektif kolegial. Mungkin itu yang terakhir, yang minta lagi kembali untuk hal-hal kekurangan dalam 5 tahun kemarin bersama Titiang, bersama saya. Saya harap siapapun besok yang melanjutkan tampuk pimpinan, siapapun dia yang merupakan pilihan dari umat, harus mengevaluasi, harus melengkapi kekurangan-kekurangan kemarin untuk dilaksanakan di masa periode 2025-2030, supaya apa yang kita cita-citakan bersama saling isi, saling memahami, kolektif kolegial berjalan dengan lancar. Sehingga mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.